ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagaimana telah begitu banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa salawat dan salamnya marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, pahlawan revolusioner Islam, yakni Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Dan saya hormati para alimul ulama, para asatiz wal asatizah, para hujjat wa huzaliyah, para kaum bapak, kaum ibu, serta adik-adik, kakak-kakak yang insya Allah Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada dewan juri, para pembawa acara, para panitia yang insya Allah Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk memberikan pidato yang bertema Isra wal Mi'raj. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat ini kita sudah berada di bulan Rajab yang dikatakan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Dengan bulan Rajab disebut sebagai bulannya Allah, maka cukuplah menjadi dalil buat kita betapa keagungan, kebesaran, dan kemuliaan yang dimiliki oleh bulan Rajab. Bahkan saudara, bulan Rajab ini disebut mulia, bukan sembarang mulia, melainkan bulan yang haram, yang mana Allah mengharamkan di dalamnya terjadi pertumpahan darah. Jangankan pertumpahan darah dalam bentuk peperangan, tapi pertumpahan darah dalam bentuk aturan sekalipun, seperti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi penceramah, atau kisos nyawa dibayar dengan nyawa. Jikalau sudah ada keputusan dari Mahkamah Islam sudah masuk di bulan Rajab, maka pelaksanaannya harus diundur, tidak boleh dilaksanakan di bulan Rajab. Jadi bulan Ramadan saja yang disebut suci dalam pengertian mulia, Allah tidak melarangnya di dalam terjadi peperangan. Seperti contoh perang Badar Kubro itu terjadi pada bulan Ramadan. Tapi bulan Rajab ini adalah bulan yang betul-betul suci. Tidak boleh di dalamnya terjadi peperangan, tidak boleh di dalamnya terjadi pertumpahan darah, kecuali terpaksa. Rasul sudah menyerang kita, apa boleh buat? Kita wajib untuk membela diri. Betul apa betul? Dan di bulan inilah, menurut kaul yang masyhur indal ulama, Nabi kita Sayyiduna Muhammadun yang diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Isra ayat pertama, sebagaimana Allah berfirman, Faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami mempertunjukkan kepadanya daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha melihat lagi maha mendengar. Al-Isra ayat pertama. Subhana, maha suci. Kenapa ayat ini diawali dengan kata maha suci? Ketika Allah akan menceritakan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sulit diterima oleh akal. Sulit diterima oleh akal bukan berarti tidak masuk akal. Sulit dirasionalisasikan bukan berarti irrasional. Akan tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang suprarasional, yang berada jauh dari jangkauan akal manusia. Kenapa? Karena akal manusia sempit, ilmu
Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan kepada kalian ilmu, wahai umat manusia, illa qalila, melainkan hanya sedikit saja. Dengan akal yang sempit, ilmu sedikit, mustahil manusia bisa mencerna daripada kebenaran Isra dan Mi'raj. Saudara, katanya ketika orang-orang kafir mencoba untuk memperolok-olok Abu Bakar dengan cara mengajak Abu Bakar untuk mencerna daripada peristiwa Isra dan Mi'raj dengan akal dan logika mereka. Mereka katakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, aku sudiku kisbah Muhammadin. Apakah kau percaya dengan bohongnya Muhammad? Apakah kau percaya dengan dustanya sahabatmu itu? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, pakai dong logikamu, pakai dong nalarmu, pakai dong akal sehatmu. Kita kan sama-sama orang Mekah, dan kita sama tahu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggangi onta bisa menghabiskan waktu selama 15 hari 15 malam. Pulang pergi bisa 1 bulan. Sekarang sahabatmu ini berkata bahwa ia tempuh dengan waktu sebagian malam. Mana bisa itu? Kami benarkan itu adalah cerita yang dusta, luar biasa. Tapi Abu Bakar pun menjawab dengan keimanannya. Ia sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi, andai kata Muhammad bercerita dengan cerita yang lebih hebat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, andai kata kekasihku bercerita dengan cerita yang lebih ajaib daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, andai kata kekasihku Muhammad bercerita dengan cerita yang lebih mustahil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, selama Nabi yang mengatakan wallahi ya Allah asaddaqtuh. Jadi kesimpulannya, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sulit diterima oleh akal, bukan berarti tidak masuk akal. Unzur ila man qala wa la tanzur ila man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.